lagi-lagi harus bertarung di early fight. Gue penasaran, apakah kira-kira bakal tersawa itu karena ada seorang Mans yang berusaha untuk spray down sedikit ke arah depan, tapi masih bisa untuk dodge sedikit juga dari posisi DK Eternal ya. Yes, dan tapi kita sadar juga Absol ternyata berhasil diselamatkan. Tapi kita lihat di sini Mystic juga udah bersiap-siap dengan famasnya melihat Eki yang sudah bergerak melompat-lompat, dan Raven pun coba untuk meluting terlebih dahulu pastinya. Dan ini posisi yang nggak cukup mengenakan menurut gue untuk si kedua ya betul. Yes, dan kalau kita lihat di sini juga udah ada unnecessary fight dari seorang Mystic. Tapi masalahnya Mystic sebagai the last man standing dari saudara e-sport tadi. Nah, gue penasaran nih, apakah di game ini kira-kira Sas bakal ngulangin mistake yang sama, harus gugur atau lebih tepatnya lebih unadvantage di awal-awal? Apakah kira-kira justru di sisi lain Eternal yang harus kehilangan membernya di awal-awal ya? Yes, tapi nampaknya belum ada yang hilang satupun. Kalau misalnya kita lihat, betul, cuman ini menarik banget di map. Kalau misalnya kita lihat bakal ada penumpukan yang jelas banget, ada Aerowolf di sana, juga ada DK, juga Ses. Dimana Aerowolf gue rasa udah punya resource yang cukup untuk nabrak dua tim yang dibilang harus membagi resource-nya di satu tempat yang sama. Gue rasa mereka bakal kekurangan resource banget kalau misalkan mereka sampai ditabrak sama tim Aerowolf. Tapi ini bisa berubah juga kalau misalkan Aerowolf ternyata gak sadar ada dua tim yang lagi perang di atas. Nah, bisa jadi juga nih. Dan di sisi lain ternyata udah ada yang knock juga seorang EG. Di sini ada seorang Absol yang berusaha untuk mencari vision lagi, regroup dulu terhadap teman-temannya di arah depan juga. Dan di sisi lain sebenarnya ini benar-benar pelan-pelan banget ditarik ulurnya dari Eternal, dan juga di sisi lain ada saudara e-sport ya. Dan yes, ada poin lagi juga yang udah dibuka. Ternyata Airwolf di sini berusaha untuk masuk sebagai third party tentunya. Yes, tapi juga dengan ajar juga tembakan beruntun dari Airwolf. Coba milih beberapa refleks yang gak bisa kemana-mana. Di mana seorang Mas coba menyelamatkan dirinya. Udah kena tembakan lagi dari belakang. Di mana satu orang juga ternyata harus mengumpat dari Yamil. Gak bisa membantu banyak. Dia ada di sebelah sana ke arah seorang Ses. Dan Mystic pun gak bisa kemana-mana lagi. Karena harus diri masih ada Cynthia yang coba dihajar kembali. Dan ada headshot nampaknya. Satu selesai. Mystic juga bisa selamatkan. Tembakan dari Airwolf gak berhenti. Hujan beruntun diterabas dengan renangnya. Oh my god. Masih ada Genji dan ternyata harus balikin dulu aja. Tinggal dua orang lagi dari Ses. Coba untuk selamat dari kanan tembakan. Yamil kritis nyawanya dan Yamil terjatuh. Tinggal sendirian menanggal survivor kali ini. Bakal diajak kembali dari belakang dan malah memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Wah, gila, ini gokil banget sih. Sebenarnya ini adalah bisa gue bilang cukup keberuntungan, tapi ntar dulu kan masih ada satu fight lagi yang belum selesai untuk di finishing aja. So, that's it. Saudara e-sport harus ditumbangkan sebagai tim pertama yang back to the lobby di sini. Dan hal ini menarik ya, karena sebenarnya tadi itu kan ada perangnya si Eternal sama si saudara e-sport. Tiba-tiba dengan adanya third party yaitu Airwolf di sini yang datang justru malah menjadi advantage, di mana DG langsung tarik mundur semuanya, dan Ses lagi-lagi harus tumbang di posisi pertama. SMA harus susun lagi dan itu membuat space buat tim Eternal cabut. Betul banget. Dan tampaknya sama-sama juga masih ada war dari Dranix Vendetta kali harus kehilangan Maung yang gak bisa diselamatkan dengan luar balik sembunyi di balik batu, dan Razor pun terjatuh. Tinggal di atas sendirian. Bakal coba untuk di revive tapi Maung terlalu jauh untuk diselamatkan. Bakal dirasanya apa mainnya di bom. Ada Nuting yang maju ke depan coba untuk mendapatkan lawan, dan kita lihat seorang Razor kecilkannya. Coba menembak. Bakal dimaju dari Dranix Vendetta. Harus dilemaskan. Di posisi ke-11 tinggal 10 tim. Ini cepet banget rotasinya. Ini benar-benar cepet banget kalau kita lihat tadi bergeser ke kameranya terhadap Vendetta ya. Di sisi lain ternyata Vendetta yang tadi kita tahu baru aja Buya di game pertama harus susun di posisi tim ke-11. Kali ini benar-benar rata oleh Boom Esports, dan ini adalah bisa gue bilang nafas tentunya untuk tim-tim yang lain, dimana secara standing kita tahu di Dranix yang sebenarnya di posisi atas langsung gugur, dan ini bisa banget buat tim yang lain akhirnya menyusul secara standing point pastinya. Yes, meskipun tadi Dranix Vendetta berhasil ngumpulin 50 poin, cuman dengan placement poin yang sekarang gue rasa cepat gampang banget untuk ngejar juga. Jadi emang liga ini bakal berat banget untuk semuanya. Poinnya bakal tipis-tipis terus, kecuali yang memang mereka susun berkali-kali. Betul. Dan mungkin yang baru aja kita notice dari susun yang berkali-kali terhadap saudara e-sport, dan kita tahu memang dari 2 game yang udah ditandingkan pada hari ini masih belum memberikan impact sih sebenarnya, karena harus mati di awal juga. Tapi nggak masalah, kita geser dulu di ternyata Boom Esports yang memang udah ngeratain satu squad ya. Di sini dengan mendapatkan 4 poin eliminasi. Dan kalau kita ngomongin tentang standing, Boom itu ada di posisi yang terakhir loh tadi. Tadinya. Cuman kali ini juga bakal ada tabrakan lagi tim antara IOG dan juga Boss yang udah ketembak juga Cupai dari sebelah kirinya. Dimana Asal juga berat juga nembak kali ini dari sejauhan di balik batu Cupai harus terjatuh pun masih jadi rival ternyata. Yes, dan kalau kita lihat juga masih ada di sisi lain udah ada support juga dari seorang Boss yang lain juga dari iCaps di sini berusaha untuk nge-spray down
agaknya sniper udah dipantau lagi ke arah seorang Rolls. Kali ini The Sangadera masih bisa nge-medkit juga di balik rumah kayunya. Dimana Yoji lebih diuntungkan dengan adanya building di sana. Mereka masih bisa ngumpetin, punya obstacle juga dibanding bos yang lebih riskan untuk dihajar dari belakang. Mereka cukup open field. Artinya bakal balik dari luar dengan Scar-nya masih bisa memberikan damage yang begitu sakit ke arah tim bos Titan kali ini. Kayak Lord bakal coba untuk flanking dari sebelah kanan. Yes, betul banget. Dan seperti yang lo bilang, dimana IOG jauh lebih advantage ya. Dan betul aja satu orang di sisi bos juga ada cukup berdarah-darah. Dan kalau kita lihat nih, sebenarnya di sisi dari field yang lain itu juga ada Onyx yang gue rasa posisinya juga lumayan pressure. Antara dia mau nyampahin nih antara IOG dan juga bos, di sisi lain di atasnya itu juga ada First Rider sebenarnya yang udah ready. Tapi oke, kita lihat dulu nih apa decided dari kedua tim, terutama dari IOG dan juga bos yang memang bisa gue bilang gak bakal saling lepas sih visionnya. Iya, tempo permainan ini cukup lebih cepat, tinggi lebih tensinya cepat dibanding di game sebelumnya. Betul. Tapi masih di dalam tembakan arah lagi gak ada Ghost ternyata berhasil dipasang. Udah harus pakai medkit dulu. Ghost bakal dikikit. Dimana Apollo juga udah nembak kali itu Lord bakal dibantu. Dulu Apollo juga udah mengajak orang Lord yang terlalu jauh dari kawannya. Dan Lord harus menerima nasibnya. Tumbang duluan dan meninggalkan kawan-kawannya. Ya, ini dia yang jadi perhatian kalau kita bahas tentang game pertama. Kalau IOG selalu memberikan sebuah rotasi yang bisa gue bilang riskan juga. Dan kalau sampai Lord gugur di awal-awal, ini bakal gimana nih nanti dari bos itu sendiri. Tapi di sisi lain ternyata Apollo cukup sekarat. Dan ditambah lagi bos di sini, Apollo yang kita tahu cukup jauh ya posisinya dibandingkan dengan Kocak dan juga Ayo. Dan sisi lain Supa yang memang sudah tumbang gitu. Iya, gue rasa memang tadi keputusan yang cukup riskan banget yang dipilih untuk mereka coba untuk flanking dari Lord sendiri. Dari kedua tim sih Bener, sebenarnya. kedua tim sama-sama coba flanking. Ada Kojak juga yang udah masuk ke pertahanan sebelah sana. Dia juga punya building juga pastinya. Cuman memang ketiga orang dari AOG ini cukup defensif. Nah, kalau kita di minimap Dingga cuma berhenti situ aja. Ada DG Eternal yang sebenarnya baru masuk dari arah rotasi Brasilia bawah juga. Dan kira-kira gue rasa dia bakal nungguin sih pecah fightnya antara IOG dan juga bos ini bakal sampai ke tahap mana. Karena ya basically dua tim ini itu udah dipantau sama Onyx dan juga Eternal sekaligus. Tapi kita lihat dulu ternyata ada hand 2 tapping yang menurut gue cukup sakit ke arah musuh di arah depan juga. Yes, kita bakal lihat lagi fightnya tapi AOG memilih untuk mundur terlebih dahulu. Gue cukup mau highlight tim Onyx yang bisa dibilang bakal kesulitan banget untuk pulau seberang. Betul. Dia pakai zipline, bakal ada aura di sana. Dia mau lewat laut ketemu pun Boom. juga ketemu sama Boom. Gue rasa memang tim Onyx cukup ada di kesulitan. Ya, kita bisa lihat dulu tentunya di sini karena ada seorang perempuan yang berusaha mengasih spray di arah depan. Seorang Apollo juga udah dikenok di sini. Dan ada danger zone memberikan pressure lagi-lagi. Dan di sisi lain ada firing juga yang udah dibuka di sini terhadap IOG bersama dengan DG ya. Tapi Aerolf kali ini bakal defensif karena mereka udah punya poin eliminasi juga dan mereka tinggal 2 orang pemain. Gue rasa mereka harus stay di zonanya dan juga selalu masuk zona belakangan demi ngamanin flash point karena mereka udah punya poin eliminasi tidaknya. Oke, kalau kita yang tadi sempat dibahas juga tentang Onyx yang sebenarnya gak punya jalan masuk antara ke atas dia ketemu Boom atau geser sedikit dia ketemu Aura dan dia lebih decided untuk muter jauh akhirnya. Iya, mereka juga ke bakal arah bawah ya. lewat jembatan yang dimana ada batu besar itu di arah Brasilia. Semoga berhasil juga pastinya. Dan kali ini juga kita tim DG bakal coba untuk ngamanin ke rumah Tayo terlebih dahulu. Mereka belum mau perang, di belakang masih ada tim Louvre juga Aerolf yang harus berjalan lebih jauh lagi karena Aerolf tinggal 2 pemain sedangkan yang lainnya masih bisa bilang ada 3 sampai 4 pemain ya masih utuh ya beberapa sisi tim. unik juga sebenarnya Han karena dia posisinya memang udah di center of the map dan di sisi lain juga dia udah center of the zone juga. Jadi dan dia masih dapat 1 obstacle. So gue rasa untuk holding position sekarang itu oke untuk teman-teman dari Onyx juga. Dan di sisi lain sebenarnya ada Louvre yang sebenarnya udah mulai masuk ke next rotasi zona juga dimana kalau dia bergeser sedikit ke arah depan ada DG Eternal. Yes, tanpa kita sadari juga bakal ada perang lagi. Aura udah menembak peluru ke arah tim Boom yang coba untuk masuk ke dalam zona kali ini. Yes, betul banget. Dari sisi lain ada firing juga dari IOG terhadap bos yang sebenarnya sudah semakin dekat ke arah center of the map. Dan di sisi lain Aura juga yang masih pecah terhadap Boom kali ini. Yes, zona bisa dibilang masih besar dan juga tim yang tersisa juga masih cukup banyak kali ini. Mereka bakal coba untuk berputar rotasi dulu. Udah ada kaleng juga disiapkan kali ini. Boom bakal coba untuk masuk lewat di rumah ayam juga. Kalengnya udah ngebut banget kali ini juga notice. Coba untuk ngamanin rumah ayam terlebih dahulu dan mengamankan obstacle juga pastinya. Dimana kali ini mereka gagal untuk dihancurkan oleh tim Aura. Betul banget. Dan di sisi lain juga nih Aura lumayan krusial karena di arah depan open field juga ada Onyx dan bener aja ada open fire udah dibuka. Udah ada glow juga yang disetak oleh seorang Gun berusaha untuk tapping karena 1 hit 2 hit masih belum bisa. Dan di sisi ada critical juga
mana tiba-tiba ada Onyx dan mereka harus ngebuka yang namanya Blue Walls. Tapi di sisi lain ada Yoji, Beyond dengan Pelontara berhasil mendapatkan lawan kali ini. Dan ternyata langsung aja dapat Kojak dengan pelontar peluru keduanya. Tingkat peluru kalau misalkan dia udah ngeluarin 2 peluru ya. Tapi ini 1 versus 3 kalau kita lihat di sini nggak ada pilihan lain selain tabrakan aja bos. Dan langsung masih bisa di clutch, tapi langsung di finish yang begitu aja oleh seorang Beyond. Dan menurut gue tapi tadi udah lumayan nice try sih tentunya terhadap satu member terakhir dari siapa tadi ya? Bos Titan. Bos Titan. Ketika Kojaknya udah jatuh, mereka berasa menang personil juga, bakal 3 lawan 3, kita hajar aja rumahnya. Nothing tulus sih karena Nothing tulus juga karena memang udah menang mati personil. juga. Betul. Itu buat membalaskan dendam dari Lord juga yang tadi berhasil dijatuhin juga ya. Dan ternyata kali ini juga tim Bung bakal dapetin pelontarnya. Oke. Bakal megang pelontar dari Summon Rider seperti Danger Zone berada di lingkaran zona. Wajib bahaya banget sih. Dikasih saus. Ya. Merah semua ya. Dan anyway bener banget di sini ada satu tim yang tadi memang kita udah lihat juga dia udah nge-secure 1 investasi mobil dan di sisi lain sebenarnya dari posisi atas juga udah ada 1 tim lagi yaitu First Rider yang ini gue penasaran nih apakah First Rider ketika masuk ke zona selanjutnya itu akan gugur di round 7 sampai 8 lagi karena di sisi lain kalau nggak salah First Rider juga gugur di posisi ke-6 atau nggak ke-7 tadi di game pertama. Tapi memang yang gue lihat dari First Rider permainannya cukup defensif ya. Mereka ngelihat di depan ada perang tapi nggak mau dimajuin. Ditonton doang, di mana ada tembakan mereka aja stay aja di tempatnya mereka. Gue setuju sih. Kayak di game pertama sebenarnya ada momentum yang bisa diambil sama First Rider. Benar. Tadi tapi ternyata dia malah lebih decide untuk nahan dulu dan akhirnya ketika dia rotasi ke arah open field juga dapat posisi yang enak juga malah di finishing yang menurut gue sayang banget harusnya tadi dia bisa mendapatkan momentumnya dan gue penasaran apakah di game kedua dia masih ngerasa pressure yang sama seperti di game pertama dengan meta yang defensif juga atau ternyata enggak. Tapi kita lihat juga sini Tayo Junior kesulitan untuk masuk dalam zona. Udah kena tembak juga, masih ada Kluos dipasang, masih bisa sembunyi di balik batu juga. Dimana mereka coba untuk masuk ke dalam, di atas masih ada tim lawan. Tim Onyx yang udah memantau tim IOG, Island of God yang udah tembakin Brunson juga. Bakal dijepit, jadi roti si daging kali ini. Yes, dan IOG benar-benar ada 3 tim yang langsung menabrak dan unik juga dan memberikan hal yang sia-sia karena langsung di Freydon begitu aja bisa dengan 2 orang dari Airwolf dimana Peng langsung ngasih Freydon ke arah belakang masih bisa selamat dikit tetap lagi harus tumbang di sini tentunya. Yes, pelontar ada ketawa dimana Beyond juga terjatuh kali kedua orang Brunson dengan MP2 Sniper, ya ampun, Ghost harus jatuh. 3 AM sendirian kali ini. Dan pemain JG pun udah mulai masuk dalam zona. Ever masih bisa bertahan, coba untuk menghajar lawan. Dimana Raven bakal coba untuk mengamankan zona terlebih dahulu. Dimana Darko, dan ada satu pemain dari Ever yang berhasil dirawakan. Cuman gua rasa kali ini bakal sulit banget untuk masuk karena Raven tinggal sendirian. Ya, betul banget masih ada seorang Henry